Saya Rio Rizaldi, bersama saya Agus Setiawan. Kita akan bahas hari ini di video ini tentang bagaimana cara kita mengelola keuangan lebih baik. Lanjutin video episode sebelumnya ya, episode ganjil yang ada di YouTube channel Pak Agus. Dan dari ini kita akan coba bahas mengenai apa Pak hari ini? Kita akan bahas tentang persiapan apa yang harus kita lakukan untuk mengelola keuangan. Karena kita lihat hampir setiap orang ketika dia dapat income, dia selalu menunda mengelola keuangan. Padahal kita belajar dari video sebelumnya bahwa bukan seberapa besar income yang kita hasilkan, tapi seberapa baik kita mengelola hasil income-nya kita. Jadi memang banyak banget. Jadi kalau teman-teman lihat dari video sebelumnya itu banyak banget kasus ya mungkin dari pengalaman teman-teman pribadi, teman-temannya teman-teman akan lihat bahwa dulu tuh ini orang bagus banget loh, oke banget, tapi sekarang lagi down, lagi nggak oke. Dulu tuh dia kerja tuh luar biasa banget loh, tapi sekarang lagi ada masalah, lagi apa segala macam. Nah masalah kan semakin buruk kalau nggak dipersiapkan keuangan lebih awal gitu. Karena kalau kita ada masalah ya dengan ada uang yang cukup ya kita bisa at least bernafas sejenak untuk berpikir lebih jernih kan Pak ya. Misalnya. Lebih jernih dan yang pusing itu adalah kalau nggak punya uang. Iya. Dan yang kalau kita udah mempersiapkannya maka level misalnya perekonomian seperti apapun kita siap untuk ikut bermain dengan aktif di situ. Ya betul. Nah, saya ingat banget Pak Rio pernah cerita tentang kita mau lihat orang itu bisa mengelola keuangan dengan baik atau enggak dari sudut pandang paling luar. Kita sebagai orang luar lihat misalkan kawasan rumah mewah gitu ya. Lihat mobilnya apa. Mobilnya 10 tahun, 20 tahun yang lalu berarti dia nggak mengelola keuangannya dengan baik gitu. Ya, itu dari sudut pandang misalnya cash flow ya Pak ya. Cash flow. Jadi seperti itu. Walaupun nggak sedikit juga orang yang punya aset yang besar, dia memang memilih untuk pakai mobil biasa-biasa aja. Tapi ada satu titik di mana ini kalau misalnya mobilnya ternyata udah 20-30 tahun lalu umurnya, bisa jadi memang dia nggak punya cash flow untuk apalagi udah di kawasannya bagus tapi ternyata rumahnya sorry to say Pak ya, nggak terawat gitu Pak ya. Tidak direnovasi. Ya kan? Nggak direnovasi, at least nggak dicat aja, jadi bersih itu nggak gitu ya. Artinya itu masalahnya apa? Masalahnya dia nggak punya cash flow. Cash flow, biaya hidup makin tinggi, pajak PBB makin tinggi, dan dia bermasalah di sana. Ada contoh seperti itu memang. Yes. Nah sekarang di dalam video ini kita akan membahas tentang apa sih yang harus kita siapkan, dan ini akan menjawab kenapa orang selalu merasa ntar deh tunggu income saya besar. Karena mereka selalu berpikir kalau saya mau investasi saya mau return yang besar. Iya kan? Dan selalu orang berpikir investasi itu bisa kasih return yang besar, selalu. Apalagi high risk high return. Padahal high risk no return biasanya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat persiapan apa aja untuk mengelola keuangan. Yang pertama adalah kita harus jelas income kita berapa. Berarti saat ini kita ada berapa income. Iya, jadi poin pertama adalah kita harus sadari dulu dan kita harus terima dulu gitu. Jadi kadang orang gue nggak terima nih income gue kecil gini ya, mau ngomong invest apa gitu kan. Mimpi aja gue nggak bisa gitu kan. Jadi yang pertama teman-teman harus mulai itu adalah sebenarnya melihat income berapa, income aktif atau income dari pekerjaan atau dari bisnis atau dari uang jajan misalnya itu juga oke. Income saya berapa? Saya hidup nggak dengan income seperti ini? Hidup. Ya kan? Hidup gitu loh. Karena kalau income-nya nggak bisa menghidupi ya teman-teman pasti akan pindah kerja, cari income lebih gede kan gitu kan. Kalau bisa deal with the work you do sekarang, ya itu bisa hidup. Berarti misalnya cukup udah. Jadi misalnya let's say kita minimum aja ya, kita bicara income 5 juta. 5 juta, saya income 5 juta. Cukup nggak? Ya cukup. Nggak cukup memang cukup-cupin. Nah, akhirnya dari sana mulai dipikirkan 5 juta ini kita harus jelas dulu expense-nya, Pak. Nah, kita harus jelas dulu expense-nya apa gitu loh. Sebelum expense nih Pak ya. Jadi kita harus bayangin seperti ini. Saya punya income 5 juta. Gimana? Jadi yang harus kita tanya di pikiran kita adalah gimana caranya saya punya income lainnya yang sama-sama 5 juta. Passive income. Simple gitu Pak. Jadi entah mau bisnis, entah mau investasi yang dapat cash flow atau apapun itu. Jadi gimana caranya dengan income saya sekarang 5 juta, saya punya sumber income lain yang sama-sama 5 juta cash flow bulanannya gitu. Nah dari sana baru kita muter otak Pak. Baru muter otak, saya harus ngapain gitu. Karena nanti kalau misalnya udah mencapai income yang sama, ya teman-teman nggak akan
resign gitu loh. Kenapa? Kerja tetap kerja, ini kan tetap income juga kan, akhirnya double income-nya. Gitu. Jadi plan pertama di sana. Nah, untuk bisa seperti itu, kita harus nganggarin, Pak. Yang tadi Pak Agus bilang, expense, Pak ya. Kita harus anggarin dulu. Dari income saya 5 juta, expense saya apa aja? Misal untuk kos-kosan, atau untuk makan, untuk weekend, untuk apa segala macam. Coba dilihat, mana yang variabel, mana yang fix. Yang fixnya coba dilihat. Fixnya itu benar-benar fix untuk kebutuhan, atau fix karena keinginan gitu. Misalnya fixnya karena cicilan untuk beli gadget terbaru gitu ya. Nah itu juga harus lihat. Fix sih, tapi fixnya kadang nggak diperluin gitu. Pay yourself first sih. Pay yourself first. Don't pay your gadget first. Gitu. Nah nanti dari sana, dari expense-nya, jadi expense itu buat apa? Untuk kita bisa menghitung, saya tetap bisa hidup di dunia ini dengan berapa juta. Gitu Pak. Saya tetap bisa ngelanjutin untuk dapetin income saya bulan depan dengan berapa juta. Jadi misal dari 5 juta, saya 3 juta udah cukup. Artinya sisa 2 juta Pak. Atau let's say 2 juta, enggak lah. Kalau kayak gini caranya saya nggak bisa liburan gitu kan. Ya anggap sejuta lah. Sejuta udah bagus loh Pak. 20% dari 5 juta kan Pak. Income. Biasanya kan orang 10%. Orang 10%. Tapi menurut saya 20% aja. Karena lebih besar, kita lebih cepat nyampenya. Kalau nyantai, ya kita nggak pernah bisa memprediksi jangka panjang gitu Pak. Nanti dari sana kita udah tahu nih sebulan income 5 juta, expense saya let's say 4 juta. Saya bisa sisihkan setiap bulan dengan komitmen tentunya 1 juta. 1 juta. Nah 1 juta ini apa yang kita lakukan? Kita harus bayangkan 1 juta ini gimana caranya bisa saya kumpulkan untuk nanti dapat cash flow, entah cash flow dibagikan bulanan atau 3 bulan atau setiap setahun gitu Pak ya, yang ekuivalen sebulan itu 5 juta. Itu di sana. Akhirnya kita mencoba mencari investasinya apa, atau bisnisnya apa gitu Pak, apapun itu. Bahkan bisa peer-to-peer lending juga bisa. Peer-to-peer lending atau apapun itu bisa. Jadi semua itu kita harus bayangkan cash flow harus yang sifatnya continuous. Nggak cuman 5 bulan doang. Nggak cuman setahun doang gitu Pak. Tapi continuous terus. Nanti teman-teman bisa dapat tuh opsi saya apa aja. Nanti PR-nya apa? 1 juta setiap bulan itu selalu untuk nyicil investasi yang kita sudah tahu itu apa. Di sana. Setiap bulan beli terus. Kalau ada bonus, ya sisihkan sama. Misalnya dari gaji 5 juta kan disisihin 20%. Artinya kalau misalnya dapat bonus 15 juta, sisihinnya berapa? 20% juga. 20% juga, 3 juta. Tapi kalau kita hemat, fixed cost kita nggak pernah naik, kita bisa stabil. Kita bisa jadi ketika bonus kita nggak 20%, kita bisa 50% gitu Pak. Nah itu terus yang dilakukan setiap bulan, setiap tahun terus menerus. Pokoknya targetnya adalah mengganti income saya yang sekarang. Ini mindsetnya yang paling penting di sini adalah menggantikan income terbaru, income terakhir kita sekarang. Saat ini. Karena seringkali kita nggak punya kejelasan ini sehingga ketika ngomongin investasi kan kita berpikir jangka panjang. Jadi kita udah berpikir, nanti saya mau income berapa dari investasi saya. Saya mau 100 juta return investasi saya gitu. Tapi sekarang income saya 5 juta. Akhirnya kita merasa, gimana cara capainya ini? Nanti aja deh. Gapnya terlalu besar, terlalu kecil deh ini. Apa yang saya lakukan nggak akan bisa bawa saya ke sana. Betul. Ntar tunggu income saya lebih besar aja. Nah, jadi the financial game-nya adalah sekarang income saya berapa, cari cara bagaimana menggantikan income saya ini. Tadi let's say. Jadi bukan menggantikan dalam arti udah tercapai ini hilang. Udahan ya, enggak. Tapi ya kalau udah tercapai ya jalanin terus, artinya double income gitu. Iya, double income. So, jadi sekarang misalkan punya 5 juta, kita pikirkan bagaimana cari instrumen dan konsisten terus melakukannya sampai bisa menambah 5 juta yang sama. Betul. Yang tanpa harus bekerja. Yes. Betul. Day in, week, month in, month out gitu ya, tiap tahun gitu. Betul. Terus next step adalah misalkan pada saat mencapai 5 juta, bisa jadi income aktif kita naik juga. Betul Pak. Ya kan? Nah, kita bisa bikin goal, mau gantiin income aktif kita. Misalnya kan jadi 8 juta. Atau kita juga bisa berpikir, sekarang ini 5 juta, sekarang ini 8 juta, 13 juta. Iya. Nah, sekarang saya mau kejar bagaimana saya dapat passive income 13 juta. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi
saat ini level kita di mana, kita main di mana. Jadi jangan sampai yang kayak Pak Agus bilang, jangan sampai kita level kita di 5 juta tapi kita membayangkan saya maunya 100 juta. Yaitu mimpi. Ya kan? Itu delusional. Delusional gitu loh. Mimpi boleh Pak ya, tapi itu udah nggak realistis gitu kan ya. Ada 3 level sih Pak. Small dream, small goal. Ya kita nggak usah ngapa-ngapain, langsung capai. Kita misal, saya mau beli gadget, ya udah tabung 3 bulan gitu. Itu small goal. Achievable banget ya Pak. Iya, achievable banget. Yang kedua adalah stretch goal. Stretch goal itu harus membuat kita berpikir, menjalankan strategi tertentu yang di luar zona nyaman kita untuk kita bisa mencapainya. Nah, inilah stretch goalnya. Sekarang income 5 juta, cari penghasilan pasif 5 juta. Stretch goal ya namanya. Itu stretch goal. Nah, kalau income-nya 5 juta, saya mau pasif income 100 juta. Itu delusional goal. lihat di mana kita halu. Halusinasi. Itu pasti nasinya masih kasar, jadi halusin. Itu gamenya financialnya kita. Jadi misalkan 5 juta untuk bisa mencapai passive income 5 juta, kita harus ngapain? Misalkan kita ketemu dengan sebuah instrumen yang investasinya per tahunnya itu 10%. 10% ya Pak ya? 10% berarti pikirkan 5 juta sebulan kali setahun itu 60 juta. Pikirkan bagaimana kita bisa menggantikan 60 juta secara pasif. Berarti kalau 10% 60 juta, kita butuh 600 juta. 60 juta bagi 10% ya Pak? Iya, 600 juta. So pikirkan bagaimana kita menghasilkan 600 juta. Dan misalnya kita dan jangan hitung linear juga, dalam arti, berarti 600 juta, 600 bulan. udah garuk kepala duluan gitu kan. Betul. Nah, selagi kita investasi, returnnya juga kita harus balikin terus. Iya, betul. Reinvest. Reinvest. Jadi itu yang paling penting teman-teman. Jadi jangan cuman ada return, ya udah langsung dinikmati. Dinikmati boleh. At least dinikmati dari sudut pandang passive income ya nggak apa-apa gitu kan, karena nanti bisa masuk lagi gitu kan ya. Tapi akan lebih bagus di reinvest seperti Pak Agus bilang. Dan setiap income naik artinya kita harus naikin porsi investasi kita. Iya. Paling tidak sih tetap menjaga 20%. 20%. Misalkan dalam kasus 5 juta tadi Pak Aryo kasih tahu 1 jutanya kita bisa investasikan, berarti ada 20%. Nah, idealnya adalah sebelum kita mencapai passive income-nya kita, sebaiknya kita berpikir bagaimana menjadikan 30%. Iya. Sebenarnya makin income besar, semakin bisa lebih gede, Pak. Iya. Karena fixed cost harusnya dijaga. Fixed cost terjaga gitu. Iya. Nah, jadi kalau income 5 juta bisa 20%. Income 10 juta mungkin bisa 30%. Iya. Income 25 juta mungkin bisa 50% gitu. Kalau kita bisa menjaga semuanya. Fixed cost-nya dijaga. Dengan asumsi ya Pak ya, misalnya ya beda cerita kalau misalnya udah menikah, punya anak pertama, kedua, ketiga itu fix beda. Tapi pada dasarnya secara normal itu bisa ditingkatkan. Gitu. Yes. Nah, episode selanjutnya kita akan bahas, misalkan Anda ini sudah menikah, sudah punya 1-2 anak, bagaimana Anda mengelolanya. Nah, ini kita akan ambil contoh kasus seperti itu. Ya. Lebih penting lagi sebelum punya anak, gimana cara persiapinnya. Iya, tapi kayaknya penonton kayak kita juga, Pak, udah punya anak. Oke, jadi the game adalah, rules of the game-nya adalah ganti income sekarang. Pikirkan bagaimana menyamakan income sekarang, bukan ganti ya, menyamakan income itu sekarang. Itu artinya kayak Pak Gus bilang apa? Stress dream ya? Stress goal. Stress goal ya? Stress goal. Jadi stress goal adalah mengganti income sekarang. Yeah. Dan memang mungkin pada dasarnya kita mungkin meleset karena nggak akan tercapai. Maksudnya 5 juta. Mungkin dalam waktu 2-3 tahun ke depan, ya let's say apa ya, kita butuh 600 juta setiap bulan nabungnya kan 1 juta Pak ya. Artinya kan Bapak bilang tadi butuh berapa? Butuh 600 bulan. 600 bulan tuh artinya berapa tahun tuh ya? Ya kan? Tapi kan income kita naik terus juga. Yes. Income naik terus, kita bisa belikan lebih banyak dan reinvest segala macam. Semeleset-melesetnya nggak masalah dong kalau misalnya kita terakhir misalnya income kita terakhir 20 juta Pak. Menjelang pensiun nih misalnya ya. Dengan 20 juta, tapi kalau kita ternyata punya passive income yang ternyata meleset adalah misalnya 13 juta, why not? Daripada orang yang nggak melakukan apa-apa ketika udah pensiun, hilang. Nol. Dan satu hal, ketika kita punya goal, kan selama ini kalau kita nggak punya goal, yang terjadi adalah kita akan nunggu
ntar deh tunggu income saya besar, dan ketika income kita naik karena kita nggak punya goal, yang pasti naik itu lifestyle. Fixed cost kita naik. Jadi kalau kita punya goal, kita akan bisa mengendalikan itu, dan juga jangan berpikir bahwa pertumbuhan kita akan linear. Betul. Selama kita punya goal, kita punya stretch goal, dan goal itu penting banget buat kita, maka kita akan mencari cara untuk mencari tahu instrumen investasi yang bisa 12%, 15%, kita akan naik level terus. Jadi pokoknya jangan pernah berpikir kita ini linear, 600 bulan. Yang terjadi bisa jadi walaupun semeleset-melesetnya kita cuma bisa komitmen 85%, tapi karena terus kita improve diri kita, pengetahuan kita selalu mencari tahu tentang bagaimana kita bisa berinvestasi dengan lebih baik, otomatis waktu itu akan semakin pendek. Betul, Pak. Betul. Jadi setuju. Jangan berpikir 600 bulan. Ngapain udahlah. Nanti akhirnya apa kalau udah ngitung kayak gitu, Pak? Udahlah nanti pesimis. Aja. Semua orang yang punya masalah keuangan pada awalnya pasti udahlah nanti aja lah. Pasti kayak gitu. Karena udah nggak ketemu solusinya. Udah nggak ketemu, malas mikir ya. Jadi ini kayak terakhir ya. Ini kayak grafik perubahan. Pertama kita punya dream kan. Ya saya mau punya passive income yang bisa menyamakan active income saya sekarang. Itu punya dream. Itu kita ada di uninformed optimism. Uninformed optimism ya, Pak? Iya, kita udah tahu nih hasil akhirnya. Tapi kan kita belum tahu caranya gimana. Betul. Nah, begitu ditulis-tulis, direncanakan, ya ribet yang nggak ketemu solusinya. Kita ada di informed pessimism. Ya udahlah, nanti aja lah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketahui, perjelas income Anda berapa, lalu target saat ini finish line-nya adalah menyamakan income aktif kita. Nah, dari situ baru dikelola expense-nya bagaimana, fixed cost-nya bagaimana, dan yang disisihkan pay yourself first itu harus jelas banget. Betul. Dan akhirnya satu yang paling menarik di sini, Pak, adalah kalau kita udah punya investasi yang kasih passive income, let's say sama kayak income kita, mau tiap bulan kita habisin pun nggak ada masalah. Kenapa? Bulan depan ada lagi. Itu terus. Jangan sampai mau kita habisin gaji kita nggak masalah, itu persepsi yang salah. Kenapa? Karena semua orang suka nggak suka pasti pensiun di sana. Jadi ada cut off-nya. Tapi kalau kita udah bicara passive income, itu udah nggak ada cut off selama investasi kita sehat. Yes. Jadi kalau istilahnya jangan habiskan angsanya. Boleh makan telurnya. Alright. So itu topik yang menarik. Episode ganjil selanjutnya kita akan bahas tentang kalau kita sudah punya keluarga nih, gambaran income-nya seperti apa, kita bikin hitung-hitungan. Betul. Itu penting gitu, Pak. Yes. Oke. So, jadi itu dari kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Rizaldi. Saya Agus Setiawan. Stay tune terus di episode berikutnya.